Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami terkait tentang sistem pakar mendiagnosa penyakit MAH menggunakan metode backward chaining. Saya, Putri Helda Indurifala Alisna ini dengan NPM 0735231159 sebagai pemateri kedua, dan rekan saya Sri Nabila Futu dengan NPM 0735231169 sebagai pemateri pertama. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, pertama-tama, apa itu backward chaining? Backward chaining adalah penelaran mundur, di mana kita mulai dari dugaan atau penyakit, lalu dicocokkan dengan gejala pasien. Cocok untuk membuktikan apakah seorang pasien benar menderita penyakit tertentu. Selanjutnya, berikut adalah tabel daftar gejala, daftar penyakit, dan aturan pakar. Pertama, di sini ada tabel daftar gejala dengan kategori G. Terdapat kode gejala dan nama gejala. Yang pertama yaitu G001 dengan nama gejala nyeri di ulu hati, G002 mual setelah makan, G003 sering bersendawa. Selanjutnya kalian dapat melihatnya di layar. Selanjutnya, tabel daftar penyakit dengan kategori P. Di sini terdapat kode penyakit dan juga nama penyakit. Kode penyakit P001 dengan nama penyakit dispepsia fungsional, B002 mak ringan, B003 mak sedang, dan selanjutnya kalian bisa lihat di layar. Selanjutnya, tabel aturan pakar. Di sini terdapat kode aturan, gejala, dan juga penyakit. Untuk kode aturan R1 dengan gejala G001, G002, G003, G004, G006, dan juga G007 dengan nama penyakit dengan kode penyakit P001, nama penyakit dispepsia fungsional. Selanjutnya kalian bisa lihat di layar. Selanjutnya terdapat studi kasus sistem pakar diagnosis penyakit MAH kronis P004 menggunakan metode backward chaining. Studi kasusnya, seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan pada sistem pencernaannya. Dokter ingin mengetahui apakah pasien menderita MAH kronis dengan kode P004 menggunakan sistem pakar berbasis aturan dan metode backward chaining. Selanjutnya, pertanyaan utama. Kenapa pertanyaan utama? Karena backward chaining adalah penelaran mundur, di mana kita memprediksi penyakit terlebih dahulu, lalu mencari tahu gejalanya. Apakah pasien menderita penyakit atau penyakit MAH kronis atau P004? Nah, kemudian kita mengambil langkah-langkah, yaitu satu, ambil aturan untuk P004. Yang kedua, cek satu persatu apakah semua gejala terpenuhi oleh pasien. Yang ketiga, jika ada yang tidak cocok, coba hipotesis penyakit yang lain. Selanjutnya yaitu aturan pakar untuk P004 atau MAH kronis. Nah, untuk penyakit MAH kronis sendiri itu membutuhkan beberapa gejala, yaitu yang pertama G001 yaitu nyeri di ulu hati, G005 rasa panas di dada, G006 nafsu makan menurun, G009 feses hitam, G010 berat badan turun drastis, G011 perut sakit setelah makan pedas atau asam, dan yang terakhir yaitu G012 yaitu muntah darah. Nah, di sini untuk gejala pasien A, gejala yang dialami pasien A sendiri itu yang pertama nyeri di ulu hati yaitu G01 terpenuhi. Yang kedua, mual setelah makan G02 tidak terpenuhi karena pada MAH kronis tidak terdapat. Selanjutnya yaitu rasa panas di dada atau heartburn G005 terpenuhi. Selanjutnya yaitu nafsu makan menurun G006 terpenuhi. Selanjutnya cepat merasa kenyang G007 tidak terpenuhi. Lalu feses berwarna hitam G009 terpenuhi. Selanjutnya perut sakit setelah makan pedas atau asam G011 terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu pusing atau lemas G013 terpenuhi. Nah, hasil analisis hipotesis dari penyakit MAH kronis atau P004. Nah, di sini dari hasil gejala yang dialami pasien tadi terdapat beberapa poin, yaitu karena G002 dan G007 tidak terpenuhi, maka hipotesis P004 tidak terbukti. Sistem akan mencoba diagnosa penyakit yang lebih cocok dengan gejala pasien. Nah, kita mencoba hipotesis penyakit lain, misalnya pada P003 yaitu MAH sedang. Aturan pada P003 membutuhkan
G001, G002, G005, G006, G007, G009, G0011, dan G013. Nah, analisis gejala pasien, analisis dengan gejala pada pasien terpenuhi semua aturan pada penyakit P003 dialami oleh pasien. Maka untuk kesimpulannya, hipotesis P004 atau makronis tidak dapat dikonfirmasi karena gejala G002 dan G007 tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil penelusuran gejala, kemungkinan lebih besar pasien mengalami P03 atau MAH ringan karena gejala yang dialami yang dimiliki lebih sesuai dengan aturan penyakit. Nah, backward chaining itu mulai dari dugaan penyakit, yaitu lalu dilanjutkan dengan cek gejala. Jika tidak cocok, maka diagnosa ditolak dan coba kemungkinan lain. Metode ini efisien untuk membuktikan hipotesis dalam sistem pakar. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.